Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Solusi Gadget. Kali ini banyak permintaannya dari para subscriber gimana caranya untuk connect ke proyektor. Ini karena aku nggak ada proyektor, aku pakainya monitor PC ya. Kita analogikan sama aja karena dia sama-sama tidak support untuk wireless. Koneksinya sama-sama tidak bisa untuk wireless dan hanya bisa menggunakan kabel. Sama ya untuk monitor yang jadul-jadul, dia juga tidak bisa wireless, dia bisa kabel. Sedangkan kalau kabel itu untuk device-nya harus support MHL ya, untuk output display-nya. Dan banyak seri-seri yang mid range ke bawah itu belum support untuk output videonya. Seperti ini adalah Redmi Pad SE, dia belum support MHL, tapi ini aku pakaikan suatu aplikasi dongle ya, sehingga dia bisa kita gunakan untuk mirrorless ini ya, dan tidak ada delay ini. Sementara aku pakai beberapa jam tidak ada masalah ya. Buka YouTube juga bisa di sini. Kita akan bahas bagaimana caranya untuk bisa menggunakan proyektornya ya. Ini kita analogikan proyektor, hampir sama untuk konsepnya. Gimana caranya kita akan simak. Sebelumnya ini ya, jadi apa sih fungsinya ini? Nah, jadi kita bisa menggunakan layar yang lebih besar daripada tablet kita dengan luas pandang yang lebih nyaman, dan kita gunakan alat-alat tambahan seperti keyboard dan mouse. Jadi ini udah layaknya PC ya. Jadi lebih enak untuk ngetik, untuk kursornya kita gunakan mouse. Dan ini kita juga ada aplikasi. Jadi ini udah like a PC, seperti PC ya. Dan aku gunakan udah hampir beberapa waktu, tidak ada kendala. Gimana caranya? Mari kita bahas. Jadi ini teman-teman alatnya adalah Anycast dongle ya, dari MediaTek. Kalian bisa beli di marketplace, harganya nggak sampai 100.000, dan ini koneksinya via WiFi. Ini antena WiFi nya ya, dia pakai adaptor untuk powernya. Ini bisa digunakan untuk Apple dan juga Android, jadi untuk dua ya, untuk Apple maupun Android bisa pakai satu alat ini. Kenapa nggak pakai merek PX? Pertama, dari segi harga ini lebih murah, hampir 2 kali lipat ya untuk PX nya. PX kan hampir 200 ya, 170-an, ini 90 ribuan. Dan dia lebih simple dalam artian tidak perlu khawatir. Kalau pakai kabel kan takutnya, walaupun katanya sudah support yang non MHL ya, yang tidak support untuk output video, tapi beberapa ulasan aku masih agak ragu lah ya. Kalau kalian mau coba itu silakan, tapi aku sekarang pakai ini dulu karena pertama harga dan juga sama aja fungsinya, jadi nggak perlu lagi apakah support atau tidak. Oke, dengan satu alat ini kita sudah cukup untuk menggunakan untuk proyektornya. Jadi caranya, ini kabel proyektornya ya, kabel HDMI nya. Kalau kalian pakai HDMI, kalau kalian pakai yang lama, model lama, kalian cari dulu aja konektornya ya. Jadi karena ini modelnya ini Mel ya, ini ya, Mel ketemu Mel, jadi aku butuh konektor female-nya. Kenapa kita butuh ini ya? Karena ini nggak bisa menyambung ya. Jadi ini untuk konektornya supaya bisa tersambung. Oke. Jadi ini biar lancar, jadi kita dekatkan sinyalnya ini dengan
tablet kita nanti atau HP kita biar sinyalnya aman. Dan aku udah coba beberapa kali, untuk YouTube masih aman, tapi untuk game aku nggak tahu ya, untuk game ya, karena aku nggak suka game pertama. Yang kedua, siapa yang mau game pakai monitor gede-gede, nggak nyaman sih ya kalau aku pribadi. Oke, caranya gampang banget. Sini aku pakai USB hub ya untuk connect ke mouse dan juga keyboardnya, karena mouse dan keyboardnya belum support Bluetooth. Sebenarnya ada mouse dan keyboard Bluetooth tapi kurang nyaman dipakai. Aku pakai merek robot ini, teman-teman. Dan untuk powernya ini juga sebenarnya bisa, kalau kalian pakai USB hub seperti ini, kalian tancapkan ke sini juga bisa untuk menjadi power, tapi otomatis dia akan memakan baterai dari tabletnya. Kalau terpaksa tidak ada adaptor, silahkan pakai ini. Kalau pakai adaptor ya lebih bagus. Oke, karena sekarang aku ada adaptor, aku tancapkan dulu ke adaptornya untuk powernya ya ini. Dan sekarang sudah menyala. Ini ya, sudah menyala. Tampilan dari monitor akan menjadi seperti ini, atau tampilan dari proyektor kalian nanti akan seperti ini. Ini pertama adalah mode dari AirPlay mode. Kalau kalian pakai iPad, silahkan pakai ini. Gimana kalau pakai Android atau Windows? Di sini ada tombolnya. Ada tombol di belakang sini. Kalian pencet aja sekali, nih. Maka dia akan pindah ke mode Android. Dan sekarang Android sekarang ya, HPP sekarang kan udah ada filter konektor proyeksi ya. Filter dari bawaan dari Androidnya ini sekarang banyak ya, sudah tinggal kita konekkan lewat ini ya, proyeksi ini. Kalau tidak muncul di HP teman-teman, kalian bisa cek di sini ya, ubah dulu. Kadang ada yang belum ketambah, kalian tambahkan dulu ya. Kadang ada di sini belum ditambah ke sini, jadi nggak muncul di awal. Kalian tambahkan dulu menurut proyeksi, dan hampir semua HP yang zaman sekarang sudah ada ya. Untuk di Huawei juga sudah ada filternya seperti itu. Ini di Huawei namanya proyeksi nirkabel untuk di Huawei. Kalau ini aku sekarang pakai Redmi. Di Redmi namanya proyeksi aja. Kalau kalian pakai model yang lama belum ada proyeksi seperti ini, kalian bisa install aplikasi namanya di sini ya, EasyMira. Kalian install aplikasinya, nanti kalian harus scan barcode situ. Oke. Kenapa aku tidak pakai PX tadi? Salah satunya adalah ribet juga ya. PX itu nanti kalian harus install aplikasi dan juga scan barcode lagi. Terus gunanya kabel untuk apa? Kalau masih harus pakai scan. Kalau ini tanpa scan, kalau sudah ada aplikasi ini, kalian tidak perlu aplikasi tambahan, tinggal klik aja di sini. Nanti akan muncul seperti ini, akan muncul pilihannya ya. Ini Anycast. Tinggal dipencet sekali aja, tunggu sebentar sampai terkoneksi. Dan sekarang sudah terkoneksi ya. Kita cek apakah ada delay dengan cara coba kita buka aplikasinya. Kita coba dulu. Ini tadi aku udah sempat cek harga ya, perbandingan harga dari PX. Kita coba buka YouTube di sini. Ini ya, tidak ada kendala kan ya. Kita pakai
aman. Ini padahal aku juga sambil buka aplikasi yang lumayan berat ini komputernya. Coba untuk buka YouTube yang mana ya? Asal aja ya ini ya. Kita asal aja berita-berita. Coba. Oke, ini ya bisa dilihat tidak ada patah-patah gambarnya. Aman-aman saja ini. Walaupun pakai WiFi ya, wireless. Nah, untuk suaranya, memang suaranya monitor ini tidak ada speakernya teman-teman. Bagaimana caranya ya, kita bisa pakai ini Bluetooth, speaker Bluetooth ya. Jadi kalau mau pakai suara, kalian pakai speaker Bluetooth. Tapi ini karena udah jam berapa ini? Udah malam, aku nggak pakai suara nih. Kenceng banget suara soundnya ini. Ini udah malam sekitar jam 11 malam, udah tidur teman-teman. Jadi nggak tak kasih suara ya. Intinya kalau kalian pakai suara harus pakai speaker Bluetooth. Kita coba aja satu. Iya. Untuk suara kalian bisa pakai speaker Bluetooth atau speaker yang bisa pakai kabel juga bisa. Oke, teman-teman, seperti itu caranya. Bagaimana caranya mengkoneksikan proyektor ya dengan tablet yang tidak support MHL atau output video. Untuk audio pakai speaker Bluetooth ya, aman ya, tidak ada delay, aman. Kita coba buka ini komputernya tadi ya. Ini kita akan coba menggunakan Word. Ini ya, tidak ada delay, aman, masih aman. Kita coba untuk mengetik apakah ada delay-delay. Nih ya, coba ketik ya, ini aman, tidak ada delay. Oke, sekian ya teman-teman. Kalau kalian butuh referensi, linknya aku akan kasih di kolom deskripsi dan komentar. Semoga video ini menjadikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.